Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Pesan untuk Minggu kedua Advent ini adalah salah satu daripada harapan. Bacaan tersebut menunjukkan bagaimana kita memiliki alasan yang baik untuk berharap kepada Tuhan, karena Dia selalu memenuhi janji-janjinya. Ketika umat perjanjian Allah mendengar bahwa mereka akan kembali dari pembuangan lama mereka, itu tampak seperti mimpi. Seperti disebutkan dalam Mazmur 126 ayat 1. Kembalinya yang ajaib ke tanah suci, tempat perjanjian, istirahat dan damai, membawa sukacita bagi Tuhan dan umatnya. Sukacita adalah buah pertama dari pengalaman akan kasih Tuhan yang menyelamatkan dalam hidup kita. Dan sukacita ini menopang kita melalui semua pasang surut hidup. Faktanya, surat kepada Ibrani bab 12 ayat 2 memberitahu kita bahwa sukacita ini bahkan menopang Yesus di kayu salib. Kita jarang berpikir sengsara sebagai momen sukacita, tetapi itu untuk Tuhan kita, karena Dia tahu apa yang akan dicapai bagi kita masing-masing, yaitu keselamatan kita. Sukacita ini memberi Santo Paulus kekuatan yang dia butuhkan untuk membentuk banyak komunitas baru di dalam Kristus. Dalam Filipi 1 ayat 6, kita belajar bahwa kemitraan dari para murid mula-mula itu memberinya keyakinan untuk menyatakan bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan terus menyelesaikannya. Dia mengerti, dan saya harap kita juga, bahwa kita sedang dalam proses. Pertobatan yang berkelanjutan itu terjadi saat kita berjalan menuju tanah terjanji, tanah air surgawi kita. Kita seperti orang buangan di masa lampau, sedang dalam perjalanan kebahagiaan. Perjalanan ziarah janji kita bukan untuk mendapatkan sebagian perumahan mewah di Timur Tengah, tetapi untuk seseorang, yaitu Yesus.
Dia adalah tempat janji tertinggi, istirahat dan kedamaian yang dilambangkan oleh tanah suci. Jalannya tidak selalu jelas dan atau mudah. Selain hidup dalam masyarakat yang dipenuhi konsumerisme, ada hambatan batin yang lebih halus yang dapat memperlambat jalan kita menuju perdamaian. Hal-hal seperti tidak mengampuni, mementingkan diri sendiri, keserakahan, iri hati, atau tidak adanya belas kasihan dalam interaksi sehari-hari menghalangi kita untuk maju kepada Yesus. Ke dalam tantangan ini muncullah karakter sentral dari Injil hari Minggu ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Pesannya berfungsi sebagai penilai jalan spiritual yang menciptakan jalan yang jelas, mulus, datar, dan tidak terhalang menuju Tuhan kita. Kita memasuki jalan tol menuju kesucian dengan mengindahkan seruan sederhana pertobatannya. Pelayanannya adalah undangan untuk mengakui hambatan spiritual khusus kita. Berbaliklah darinya dan maju dengan sukacita yang diperbaharui menuju Bethlehem spiritual yang ada di depan. Refleksi dan pemeriksaan batin yang jujur dan penghapusan apa yang telah menunda atau membelokkan kita dari kebebasan penuh yang Kristus inginkan bagi kita. Melalui proses menghilangkan rintangan rohani yang menahan kita dari Kristus ini, kita tidak boleh kehilangan sukacita kita, karena kita berbagi keyakinan dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semuanya.